sekali. Mentang-mentang saya bukan anak Pak Jokowi, jawab salam saya kok lemes sekali. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil alam wa ala alihi wa sahbihi dzawil kiram. Amma ba'du. Tiada kata yang paling indah selain memuji kepada Allah, Zat yang Maha Pemurah dan bersyukur atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita masih bertauhid dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu pada malam yang berbahagia ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat bermahkotakan salam, mari sama-sama kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kata takzim wal ikraman kami kepada pucuk pimpinan Kampung Jebrek beserta keluarga yang kami hormati, panitia pelaksana lomba, rekan-rekan peserta, dan hadirin rahimakumullah. Teristimewa kepada Dewan Hakim yang sedang menilai kami dengan seadil-adil mungkin, yang sangat saya cintai kedua orang tua saya, para hadirin yang dimuliakan Allah. Kondisi umat Islam di akhir zaman, khususnya di bumi serambi Mekah, manusia tidak peduli lagi dengan agama. Manusia lalai dengan kehidupan fata morgana. Manusia melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia asyik berkumpul di warung-warung, kios maupun kafe. Masjid dan musola terasa sepi, dan minimnya minat manusia dalam menimba ilmu agama. Mengingat fenomena ini, maka saya ingin menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Ilmu Kunci Sukses Dunia dan Akhirat. Para hadirin yang terhormat, semenjak manusia dilahirkan ke permukaan bumi, jauh sebelum mendengarkan lagu rock, pop, dan lagu dangdut, Islam mengajarkan kepada orang tua untuk mengumandangkan lafaz jalalah pada setiap anak yang lahir. Seorang ayah melakukan azan pada telinga kanan dan iqamah pada telinga kiri. Artinya, ketika anak membuka mata pertama melihat dunia, maka yang pertama kali didengarkan adalah pendidikan agama. Azan dan iqamah merupakan ilmu tauhid yang pertama kali diberikan kepada anak. Karena melalui ilmu tauhid inilah si anak akan mengenal Allah sebagai Sang Khalik. Perlu kita sadari bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban yang pertama sekali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra. Iqra artinya membaca, di mana cara untuk memperoleh ilmu dapat ditempuh dengan membaca. Karena itu, Iqra yang dimaksudkan dalam wahyu pertama adalah mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina
atas memberi informasi kepada kita untuk memperoleh kemuliaan di dunia dan akhirat hanya dapat dicapai dengan iman dan ilmu. Untuk merealisasikan nilai iman dalam kehidupan sehari-hari dapat ditempuh melalui ibadah. Sedangkan ibadah itu harus ditempuh dengan menuntut ilmu. Ibadah yang diterima Allah hanyalah ibadah yang didasari ilmu. Adapun ibadah yang tidak berdasarkan ilmu, Allah tidak akan menerimanya. Ibnu Ruslan pernah berkata, "Fakullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan ditolak, tidak diterima. Albert Einstein, salah seorang ilmuwan yang berkebangsaan Jerman, pernah berkata, "Science without religion is blind, religion without knowledge is blind." Artinya, ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Ada dua kata kunci yang dapat kita tangkap dalam pernyataan ini, yakni buta dan lumpuh. Buta artinya tidak dapat melihat, sedangkan lumpuh tidak bertenaga atau tidak bisa bergerak lagi. Maksudnya, orang yang berilmu tidak menjalankan ajaran agamanya, ibarat orang buta yang tidak tepat sasaran dalam menempuh suatu jalan. Begitu pula orang yang yakin kepada agamanya tapi tidak punya ilmu, ibarat orang lumpuh yang mempunyai keinginan yang kuat tetapi tidak mampu melakukannya. Karena itu, ilmu dan agama tidak dapat dipisahkan dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan, yakni sukses dunia dan akhirat. Para hadirin yang berbahagia, kesuksesan yang dicapai di akhirat adalah Allah memberikan suatu tempat yang mulia dan penuh kenikmatan, yakni surga. Adapun jalan yang dapat ditempuh sampai ke surga adalah dengan menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati." Barang siapa berjalan di suatu tempat guna menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis di atas menjelaskan kepada kita, orang yang menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Mengapa, hadirin? Karena kewajiban yang diundangkan oleh Allah kepada manusia di muka bumi ini adalah beribadah. Ibadah yang diterima Allah hanyalah ibadah yang didasari ilmu. Adapun ibadah yang tidak berdasarkan ilmu, Allah tidak akan menerimanya. Dari pidato singkat ini dapat disimpulkan bahwa 1. Allah memerintahkan manusia untuk beribadah. Ibadah yang diterima Allah hanyalah ibadah yang didasari ilmu. Adapun ibadah yang tidak berdasarkan ilmu, Allah tidak akan menerimanya. 2. Dengan ilmu manusia dapat mencapai kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. 3. Kesuksesan yang dicapai di akhirat adalah Allah memberikan surga, dan surga itu dapat dicapai dengan menuntut ilmu. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bisa waktuha tajroh kepada liba utuha santan tajubat. Hati tan mesin kejuara, semoga bersegera lumboy saron dapat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi
berikut